Assalamualaikum. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya mau ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sebagaimana masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Dwinda. Kenapa? Oke, sakit. Kalau kita doakan semoga Dwinda cepat sembuh ya. Amin. Baik, untuk karena ini siang-siang kayaknya kalian ngantuk nih. Ibu mau udah punya nih ice breaking. Boleh ya berdiri dulu. Nama ice breakingnya itu namanya tepuk pagi, siang, malam. Jadi nanti ketika saya bilang tepuk pagi, kalian tepuk sebanyak 1 kali. Nah, nanti kalau saya bilang tepuk siang, kalian tepuk sebanyak 2 kali. Nah, nanti kalau saya bilang tepuk malam, kalian setengah tepuk. Jadi nggak usah tepuk, gini aja. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, pagi, siang, malam. Nah, tepuk pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nah, oke, boleh duduk kembali sambil dilihat ya kursinya ada sampah atau enggak. Sudah bersih? Ya, baik. Selanjutnya, eh, hari ini pembelajaran kita mengenai rencana usaha kecil menengah. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian UKM. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tahapan untuk memulai UKM. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat perencanaan. Nanti kegiatan inti kita adalah membuat perencanaan. Nanti kalian secara berkelompok akan membuat perencanaan usaha. Berkelompoknya itu satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke, selanjutnya. Nah, biar lebih termotivasi, Ibu punya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ininya boleh salah satu untuk baca. Silakan. Kamu, Rina. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarlah seolah-olah hidup besok selamanya. Ya, artinya ya kita itu harus memanfaatkan waktu di hari ini karena selagi kita punya waktu di hari ini kita bisa belajar untuk semaksimal mungkin karena kita bisa memanfaatkan waktu di hari ini untuk di masa depan. Gitu ya. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Ya, peluang usaha. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk masing-masing individu mencari satu ide usaha. Jadi karena hari ini berkelompok, nanti ide usahanya hanya akan diambil satu, ya kan? Karena sebelumnya tugas individu, hari ini saya jadikan sebagai kelompok untuk membuat perencanaan. Oke, selanjutnya. Nah, videonya boleh ditampilkan terlebih dahulu. Nah, ini ada salah satu video yang akan kalian tonton. Boleh di-play?
Videonya sampai sini aja. Jadi setelah kalian tonton, tadi nama usahanya apa? Ada yang perhatiin nggak? Randol, singkatannya Raja Cendol. Nah, dari usaha ini ya, apa sih yang membedakan si Randol ini sama usaha lain? Apa inovasinya? Ya. Ya, selain itu ada yang tahu? Nah, selain itu? Pemasarannya secara digital. Iya, betul. Jawabannya betul semua. Tepuk tangan dong. Nah, jadi yang bedain si cendol ini dengan cendol-cendol lainnya, dia target marketingnya atau pemasarannya ke anak-anak muda. Jadi dia berinovasinya di bagian kayak digital, apa di sosial media kayak gitu. Terus rasa-rasanya kan kalau yang tradisional itu cuma pakai gula merah aja. Kalau ini ada pakai susu, terus ada yang rasa matcha tadi kayak gitu. Nah, selain itu pemasarannya tadi ada apa aja? Selain di sosial medianya ada apa aja? Ada Instagram. Terus? Ya, tadi ada website. Jadi, kalau website itu dia cantumkan tadi di link Instagram, dia cantumkan, nanti yang mau order bisa tuh ngunjungin ada rasa apa aja, dia bisa order di situ juga. Baik, kita langsung masuk ke kegiatan inti kita hari ini. Ya, oke. Sebelum itu saya jelasin sedikit dulu ya, apa itu UKM, karena hari ini kita menjelaskan tentang perencanaan usaha kecil menengah. Apa itu UKM? UKM sendiri sebenarnya familiar dengan UMKM ya. Sekarang lebih familiar dengan UMKM. Usaha kecil menengah atau lebih dikenal sebagai sebutan UKM merupakan jenis usaha yang dijalankan secara mandiri dan cenderung memiliki jumlah karyawan, aset, dan pendapatan yang terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena ini masih awal, jadi masih pemula lah yang istilahnya yang memulai usaha ini, jadi perusahaan ini itu lebih skalanya lebih kecil gitu, makanya disebutnya usaha kecil menengah. Selanjutnya, nah langkah awal untuk memulai UKM. Nah, pertama kan menentukan ide bisnis berdasarkan minat dan peluang usaha. Sebelumnya, kita sudah belajar kan tadi disebutkan sama salah satu temannya, kita belajar mengenai peluang usaha. Dan kalian juga sudah saya berikan tugas untuk mencari satu ide usaha ya. Nah, ini kalian udah melewati langkah awal pertama. Oke. Langkah awal ini sangat penting untuk memastikan usaha yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan arah yang jelas. Tahap ini dimulai dari menentukan ide bisnis yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar. Sesuai kan sama kalian sekarang? Ya, selanjutnya. Nah, menentukan produk atau jasa. Nah, dari yang kalian sudah temukan idenya, jenisnya termasuk apa nih? Apakah membuat produk atau menghasilkan jasa? Nah, ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah kegiatan kita pada siang hari ini, menyusun rencana bisnis sederhana. Menyusun rencana bisnis adalah langkah penting untuk memandu jalannya usaha UKM. Rencana ini berisi gambaran singkat tentang kelebihan, kekurangan. Mungkin kalau di analisis SWOT itu ada yang namanya SW atau strength dan weakness. Selanjutnya, siapa target? Belum. Ya, mundur dulu. Sebentar. Ya. Nah, siapa target pelanggannya? Nah, ini adanya kalau di SWOT itu adanya di T. Ya, tadi kalau S itu strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, sedangkan siapa targetnya itu ada di T, target. Nah, produk atau layanan yang ditawarkan. Tadi seperti tadi, mau produknya produk atau jasa yang dihasilkan gitu ya, mau makanan atau minuman atau mau skincare seperti itu. Selanjutnya hingga cara memasarkan. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang saatnya diskusi. Saya mau kalian menghitung untuk menentukan kelompoknya. Karena kelompoknya akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kalian hitung 1 sampai 3. Nanti ulang lagi ke 1. Oke? Dimulai dari kamu. 1. Ya. 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 Silakan duduk bersama kelompoknya dengan nomor yang sama. Jadi 1 bersama nomor 1. Kelompok 2 sama nomor 2 gitu. Boleh? Nanti kursinya boleh digeser aja. Jadi mejanya satuin terus ya. Nah, ini kelompok berapa? 1. Kelompok 3. Boleh ini kamu bangun.
Ya, oke. Ini kelompok berarti 2. Ya. Oke. Saya bagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Kelompok 1. Ini kelompok 3. Iya, sama-sama. Sebelum kalian mulai untuk mengerjakan, saya mau kasih cara-cara pengisiannya dulu ya. Bisa dilihat ya di kertasnya masing-masing, sudah? Di sini kalian isi dulu identitasnya. Terus jangan lupa dibaca juga nih petunjuknya. Kalau ada kesulitan boleh tanya saya ya. Terus kan kalian sudah nih per individu dikasih ide usaha. Kalian boleh berdiskusi usaha siapa yang mau diambil untuk digunakan sebagai rencana usaha. Oke? Terus ada nama produknya. Jadi kalian baru punya ide usahanya aja, kalian dipikirkan juga nama produknya apa. Terus alat dan bahan, promosi. Promosi tadi contohnya di Randol kan bisa di Instagram, web, gitu kan banyak ya. Terus di sini juga ada di kelebihan dan kelemahannya. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya kasih waktu, saya timerin 5 menit. Nanti kalau udah selesai, kita langsung lanjut ke presentasi ya. Masing-masing. HP nggak timer. Iya, boleh. Diskusinya sudah? Sudah selesai semua? Baik, saya mau kelompok 1 deh maju untuk presentasi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seadanya aja. Ya, boleh. Nanti bergantian ya menjelaskannya. Dan buat kelompok lain boleh diperhatikan ya. Semuanya maju. Dan dijelaskan kepada teman-temannya usahanya rencananya seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan kami kelompok 1 yang hasil dari rencana usaha yang akan kelompok kami kembangkan. Itu jenis usahanya lilin aromaterapi DIY, ya. Dan ini nama produk usahanya Listrik. Oke. Ya, alat dan bahannya yang dibutuhkan yang pertama lilin, wadah yang kedua wadah kaca kecil, yang ketiga pewangi, contohnya seperti lavender, vanilla dan lain-lain. Yang keempat ada sumbu lilin, dan yang terakhir stiker nama dan box kecil. Dan berikutnya sasaran penjualan yaitu di tempat taman sekolah atau guru. Dan yang kedua dipasarkan secara online, dijadikan sebagai hampers. Dan di sini kelebihan dan kelemahannya yang berikutnya akan boleh bergantian. Ya, dijelaskan selanjutnya oleh Dea Permata. Ini kelebihannya ada unik dan kekinian. Yang kedua itu jika dikemas bisa bernilai dan dijadikan sebagai sebuah. Yang ketiga Iya. kelemahannya. Silakan boleh gantian. Kelemahannya yang pertama itu Butuh apa? Ketelatenan. Ketelatenan, iya. Dan butuh kehati-hatian. Boleh suaranya dikencengin? Iya. Ya.
Terima kasih kelompok 1, boleh tepuk tangannya. Ya, silakan duduk kembali. Iya. Tadi ada yang perhatiin nggak salah satu kelemahan dari produknya teman-teman kelompok 1 itu apa? Salah satunya tadi apa? Butuh kehati-hatian. Nah, sama butuh ketelatenan. Saya punya solusi, jadi untuk kelompok 1, kalau misalnya nanti kalian mau lanjut untuk beneran usahanya, kalau misalkan takut cepat mengering, mungkin kalian bisa menggunakan wadah atau tempat yang lebih tahan panas. Dan bisa juga kalau misalkan nanti kalian sebelum memulai untuk mencetak lilinnya, kalian bisa untuk mempersiapkan dulu nih bahan-bahannya di sekitar kalian. Jadi kalian gak usah bolak-balik untuk ngambil barang ataupun apa gitu. Jadi gak cepat ngering lah, di situ aja kalian butuh membuatnya gitu. Oke, karena waktunya singkat, jadi untuk 2 kelompok lainnya saya akan minta untuk presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, boleh dikumpulin aja nggak apa-apa, nanti kalau mau maju saya kasih lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Iya, satu lagi kelompok. Ya. Nah, gimana nih? Apa tantangan kalian tadi setelah kalian membuat perencanaan usaha? Bagian apa yang menurut kalian susah gitu? Materialnya. Kenapa? Materialnya. Oh, materialnya. Selain itu dari kelompok lain mungkin tantangannya apa? Apakah kalian sulit nih nentuin targetnya mau buat siapa gitu? Kenapa? Tren pasarnya boleh. Oke. Saya apresiasi banget nih kelompok-kelompok yang menurut saya tuh kreatif-kreatif semua, ide-idenya bagus-bagus semua usaha-usahanya. Baik, saya akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini, dan saya minta kalian untuk tidak lupa ya yang buat kelompok 2 lainnya untuk dipersiapkan dengan matang presentasinya. Sama boleh kalian juga untuk mempelajari ya materi yang selanjutnya adalah tentang proposal. Jadi di pertemuan selanjutnya setelah nanti dua per kelompok lainnya maju, nanti kita akan belajar mengenai proposal usaha. Saya mau kalian untuk belajar dulu sedikit tentang proposal usaha. Nanti jadi kita bisa nyambung lah untuk bahasannya. Seperti itu ya. Sekian dari bahasan kita hari ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.